Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, tepat jam 7 saya akan bincang-bincang tentang fake famous dengan Mas Sam Ipul, praktisi inbound marketing. Ya, nanti kita akan bahas tentang apakah untuk menjadi fake famous itu kita juga membutuhkan evangelis. Ya, ini udah 55 orang yang hadir. Saya minta laporan dulu apakah signal saya bisa diterima dengan baik. Anda di mana, di kota mana. Jadi saya bisa melihat efektivitas dari internet provider yang baru yang saya pakai. Ya, baik. Ada Hidayatullah Ibrahim, ada kontraktor CRB, ada ini karena dia jalan cepat ya, saya baca yang nyangkut aja. Kemudian ada Mimoto, Brian Sianipar, ada Nugi Solo, ada Heri Yudita, ada Esti Hafizah, ada Sam Ipul juga udah hadir. Ya, jadi nanti saya akan invite beliaunya untuk live bareng. Malang, signal lancar. Di sini jelas Pak Bi, di mana? New Delhi. Rosio Gibran di New Delhi gimana nih? Covid masih seru nggak? Bumbu Aceh lancar. Jadir Jaktim, Pak Bi. Oh, hadir Jaktim ya. Aman Negara. Oh, apa ini? Berman Hebru, apa kabar Man? Kamu ganti-ganti nama melulu. Jaktim hadir, ya, Malang jelas. Ya, dari kemarin juga saya lumayan jelas ya. Tarakan Kalimantan Utara, wah, luar biasa. Ini pakai apa? Telkomsel ya? Sampai Tarakan. Blitar lancar. Oke, Temanggung hadir. Ya, ini kebetulan saya lagi ada waktu, makanya saya lihat topik menarik, kemudian saya lakukan live ya. Kalau lagi pas banyak workshop, saya nggak bisa live. Ya, teman-teman sehat semua ya. Jangan keluar rumah lah. Sekarang ini keluar rumah sama dengan ketularan. Jadi ya sudah, saya untung ada di rumah saja. Rosio Gibran, COVID New Delhi sudah menurun dari 400.000 ke 40.000 per hari. Wow, setelah di lockdown dan sekarang unlock Pak Bi. Oh, oke. Mantap. Tapi tetap hati-hati ya, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Tetap konon malah virusnya udah airborne ya. Oke, baiklah. Saya akan mulai menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan fake famous itu. Jadi ini mungkin saya hanya baca dari satu sumber. Mungkin ada sumber lain yang bisa menjelaskan. Mungkin nanti Sam Ipul bisa memberikan beberapa referensi gitu ya. Jadi fake famous itu ada fake famous, ada real famous. Mas Kris Murwanto. Nanti saya minta open mic loh Mas. Ya, jadi real famous itu adalah orang-orang yang terkenal dan mempunyai follower yang banyak. Dia
dipercaya karena dia punya kompetensi. Ya. Dengan kompetensinya dia membangun reputasinya. Nah, ini bagian dari personal brand. Jadi kalau personal brandnya berhasil, maka dia akan menjadi real famous. Ya. Nah, problemnya adalah kebalikannya. Kebalikannya adalah orang-orang yang menjadi terkenal, kemudian banyak followernya, bukan karena kompetensinya, tapi karena kepandaiannya untuk membuat konten. Entah itu pakai lagu-lagu, entah pakai pakai lelucon gitu ya. Biasanya diawali dengan merepost postingan orang yang ingin dia bangun ininya, pathway-nya. Jadi kalau saya pengen mendapat follower yang suka humor ya, maka saya repost dulu postingan orang yang humor-humor itu, kemudian saya mulai bikin sesuatu yang lucu. Jadi udah mulai kebentuk pathways-nya, baru kemudian dibuat dibuat kontennya sendiri ya. Demikian juga yang suka masak gitu ya, suka masak. Sebelum dia masak sendiri, dia repost postingan orang-orang tentang masak gitu ya. Sehingga orang-orang itu kemudian terbentuklah mindset tentang masak, dan pathways-nya kemudian juga terbangun ya. Nah, Musa Syafi'i, Masya Allah Pak Bi, bukunya banyak. Oh, ini buku koleksi saya selama 50 tahun ya banyak lah. Kalau setahun saya beli 10 aja, 50 tahun itu udah 500 ya. Kalau 10, biasanya lebih dari itu. Baik, saya akan undang Mas Sam Ipul untuk ngebahas topik ini. Ya, kebetulan beliaunya hadir. Ya, dan menarik karena menurut inbound marketing, konten itu juga dikonsumsi dan menghasilkan tribes yang terdiri dari para evangelis. Selamat malam Mas Ipul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bi, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, gini aja nih tiap hari live. Alhamdulillah. Iya, kemarin malam live sampai malam. Iya, semalam Iya, juga. Clubhouse. Clubhouse ya. Ya Iya. kita di Clubhouse udah rada sepi ya sekarang. Nah, kemarin Iya Pak. yang hadir nggak sampai 50. Biasanya kalau saya sebelumnya 3 bulan lalu itu, kalau saya buka Ratusan. room itu dalam waktu 1 menit udah ada yang masuk. Kalau sekarang ini saya buka room itu Nunggu dulu. butuh waktu. Kemarin itu 12 menit Mas. Baru ada 1 orang yang nyangkut. Iya. Hype-nya udah selesai Pak. Jadi Betul, sekarang ya. istilahnya real customer-nya. Jadi kayak Iya. real user-nya yang ada. Ya, yang yang lama-lama yang menteri-menteri, komisaris-komisaris sudah nggak ikutan lagi. Iya. Mas Ipul, silakan memperkenalkan diri dulu karena ini mungkin follower saya pernah dengar nama Sam Ipul, tapi barangkali lebih afdol kalau Mas Sam Ipul yang menjelaskan sendiri. Makasih Bu Dita, kopinya. Kasih kopi. Asik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, teman-teman tribes-nya Pak Bi. Jadi, yang para pengikut setianya Pak Bi. Nama saya Saiful Islam. Nama lengkapnya Saiful Islam karena saya orang Malang. Biasanya saya dipanggil Sam Ipul gitu. Jadi, karena orang Malangnya juga Bi. Dan ini sebenarnya ada story-nya juga sih. Kenapa saya pakai Sam Ipul? Karena sama FB dulu saya pakai nama Saiful Islam di ban, sempat di ban. Saya bikin akun ada kalau 20 kali kalau nggak salah. Itu masih terdeteksi. Kenapa? Ya biasalah. Kayak nyinyirin Amerika gitu kan. Kayak Facebook kan sensitif banget tuh sama isu-isu
Kalau kita nyinyirin kebijakannya Amerika, nyinyirin LGBT, udahlah pasti sama IG, sama Facebook Group itu udah pasti diincer lah. Saya kena itu, dan saya di Hmm. ban, nggak bisa bikin akun. Itu lumayan lama. Akhirnya saya pakai nama Sam Ipul itu, lumayan kurang lebih 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya dibalikin lagi akun saya, tetapi udah riset total, semua postingan saya hilang, jadi mulai dari nol. Tapi jadi cerita sendiri lah kayak gitu. Saya antusiasmenya, passionnya di inbound marketing, di marketing terutama di inbound marketing, kebetulan praktisi, memang banyak melakukan trial and error dengan inbound marketing itu, dengan teman-teman UKM terutama. Karena kan teman UKM kan kalau untuk policy, kebijakan, strategi marketing kan nggak perlu ribet kan, langsung kena ownernya gitu udah bisa. Kalau korporasi cukup panjang prosesnya. Ya ada beberapa korporasi tapi itu cukup panjang, lebih banyak eksperimen dengan UKM. Nah, kenapa Pak B mungkin kenapa invite saya di sini, karena mungkin inbound marketing itu erat kaitannya dengan evangelist. Ya, salah satu motor bagaimana bisnis growth di modelnya inbound marketing. Kalau sekarang pakai metodologi flywheel, itu evangelist memang menjadi motor pertumbuhan bisnis. Ya, nanti memang didefinisikan lagi, dipisahkan lagi sih, ada evangelist, ada brand advocates ya Pak Bi ya. Jadi ada yang belum sampai beli dan ada yang sudah mengalami experience dengan produknya. Nah, di inbound marketing itu digarap dua-duanya, antara brand evangelist sampai digiring menjadi brand advocate. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Bi. Ya, biasanya saya menjuluki diri saya sendiri tukang inbound, karena kerjaannya inbound marketing. Tukang saya, Pak Bi. Iya, iya. Ya, untuk teman-teman, sebelum kita mulai bahas, untuk informasi Anda-Anda, mungkin kalau yang, wah ada Mas Handoko, Indrayono, selamat malam Mas Handoko. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya kapan-kapan tentang art. Oke, kalau yang sudah follow saya dan sudah ikut workshop saya, itu paham bahwa marketing itu sekarang sudah ada di level keempat. Ya. Jadi level pertama itu adalah marketing 1.0. Ya. Nah, kapan lahirnya? Lahirnya itu tahun 1960. Sebelumnya itu hanya ada yang namanya selling. Selling itu ilmu paling tua diawali tahun 600 tahun sebelum Masehi. Ketika mata uang dicetak, itu terjadilah menggantikan barter dengan barang, sekarang barter dengan uang. Ya. Nah, singkatnya, tahun 60 muncullah marketing modern pertama. Ya. Jadi kalau tadinya cuma produk dan price, ditambah dengan distribution dan promotion. Itu di tahun 60. Itu kita sebut marketing 1.0, dan mix-nya itu 4P, product, price, place, promotion. Ini kalian semua kenal. Nah, sementara setelah itu, tahun 90 terjadi peralihan lagi, yaitu menjadi marketing 2.0, di mana perbedaannya dengan 1.0 itu di magnetnya. Kalau di 1.0 itu magnetnya adalah produk untuk terjadinya transaksi, nah di 2.0 itu magnetnya adalah perilaku konsumen agar supaya terjadi transaksi. Di situ saya memperhatikan enggaran sarapan kedua, kemudian kopiku ganti yang ngopi, itu. Nah, itu adalah karena daya tariknya sudah pindah dari produk menjadi ke konsumen. Nah, kemudian di tahun 2005 gitu ya, itu sudah beralih lagi, ya beralih ke marketing 3.0, di mana magnet yang untuk jualan itu bukan lagi produk, bukan lagi happy-nya konsumen, tapi sudah menjadi identitas. Jadi apakah produk Anda itu menjadi identitas, terutama apakah dengan menggunakan produk Anda ini, saya teridentifikasi sebagai konsumen yang masuk ke dalam keadaan dunia yang lebih baik. Ya. Itu pengaruh internet kuat sekali di situ. Nah, sejak 2010,
mulailah inbound marketing atau marketing 4.0, di mana magnet jualannya tidak lagi produk atau perilaku konsumen atau identitas, tetapi adalah kedekatan, engagement dengan antara produk dengan pengguna dan kelompok pengguna. Nah, ini yang disebut tribes ya. Jadi Mas Ipul ini mempraktekkan marketing 4.0 yang diawali memang 2010. Jadi sudah berumur 10 tahunan lah kira-kira. Tapi saya curiga ini mulai ada pergeseran lagi. Kalau Pak Hermawan sudah bikin buku namanya Marketing 5.0. Orang-orang marketing nggak mau kalah nih pokoknya. Padahal sebetulnya sejak tahun 90 itu sudah diambil alih estafet ke branding. Tapi ya branding. Begitulah. Nah, ini latar belakangnya dulu ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang fake famous, ini artinya apa sih tujuannya fake famous itu? Orang yang famous itu biasanya oleh digital agency dicatat sebagai calon endorser atau influencer. Jadi kalau orang yang punya kompetensi itu mudah sekali ya, karena saya jelasin dulu ya Mas Ipul ya, bahwa Siap, Pak Bi. Yang namanya endorsement itu atau influencer itu dilakukan oleh tiga tipe manusia. Yang pertama layman itu orang man on the street. Orang biasa juga bisa mengendorse, ya. Mengendorse bisa. Kemudian expert itu bisa mengendorse karena keahliannya, kompetensinya. Kalau dia mengendorse dipercaya, misalnya obat oleh dokter, kalau makanan oleh chef gitu ya, karena keahliannya. Nah yang ketiga ini orang terkenal, seleb ya, orang sekarang bilang seleb. Seleb ini juga bisa mengendorse. Nah, mengendorse itu ada 3 langkah juga. Apakah dia hanya pegang produk ya, misalnya produk ini, dia cuman pegang doang, di foto jebret selesai. Tapi kalau pakai ngomong, menyarankan untuk pakai, itu namanya endorser. Ya, jadi endorser itu level kedua. Jadi saya mengendorse, teman-teman pakailah ini karena ini mengandung bahan yang bagus, squalene dan segala macam, baik untuk meredakan kolesterol dan segala macam. Tapi saya nggak ngaku pakai. Nah, bedanya dengan testimoni yang ketiga itu adalah saya ngaku pakai. Saya sudah pakai loh 3 tahun dan yang tadinya saya suka sesek jantungnya sekarang menjadi lega. Nah, itu adalah testimoni, bukan endorse ya. Jadi ada jadi model, sekedar model, mengendorse tapi nggak pakai, dan mengendorse tapi pakai. Ini namanya testimoni. Ya. Nah, mengendorse tapi pakai ini atau testimoni ini mengakibatkan terjadinya influencing. Influencer ya. Jadi dia menginfluence orang-orang untuk meniru dia. Karena dia orang terkenal ya. Nah, jadi supaya teman-teman tahu. Nah, banyak kemudian karena kemudahan yang ditawarkan oleh sosmed, apalagi inbound marketing itu mengutamakan engagement, maka dengan membangun engagement seseorang bisa menjadi endorser, bisa menjadi famous. Ya. Nah, sekarang bedanya famous yang real sama yang fake itu tinggal kepada trust-nya. Monggo, Mas Ipul kasih ilustrasi dulu atau kasih pengantar dulu supaya kita masuk enak. Silakan, Mas. Iya, siap. Ini saya sambil bawa catatan loh, Pak Abi. Meskipun saya nge-live bareng Pak Abi, saya juga sinau juga. Jadi kemarin itu tiba-tiba Pak Abi, kemarin ya Pak Abi ya, menjenengan WA saya gitu, Pak Abi WA saya, diskusi tentang fake famous dengan sharing linknya HBO. Jadi HBO itu punya film dokumenter yang cukup populer, yaitu namanya Fake Famous. Fake Famous ini sebenarnya sudah dirilis per 1 Februari 2021 kemarin. Itu
inisiator plus sutradaranya itu Nick Bilton. Nick Bilton sendiri itu sebenarnya bukan orang sosial media ya, memang dia bergelut dengan media karena itu dia korespondennya Vanity Fair, majalah mode, tapi spesialisasinya itu di tech, teknologi, dan politik. Sebenarnya orangnya di situ. Tetapi mungkin karena inspirasinya dari bagaimana pencitraan di politik gitu, terus bagaimana dia memanfaatkan teknologi, dia tahu banyak sosial media, akhirnya dia kepikir untuk membuat sosial eksperimen itu, Pak Bi. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin, kalau di katakanlah Nick Bilton ini, si inisiator ini benar-benar mau bikin agensi, ngorbitin orang, dia followernya kan udah banyak. Dia kan korespondennya Vanity Fair, itu majalah gede, majalah global. Kalau dia nyari orang yang berbakat di lingkup followernya dia, katakanlah yang katanya Pak Bi punya real talent, itu gampang sebenarnya. Tapi dia punya satu eksperimen gitu ya, dia nyari orang yang memang nggak kompeten, sengaja nyari orang yang benar-benar nggak berbakat, dan sengaja diorbitin sama dia gitu. Bisa nggak sih, katakanlah orang yang katakanlah benar-benar average people gitu ya, orang biasa gitu, tapi benar-benar dibentuk, dicitrakan menjadi seorang yang famous, akhirnya dikagumi oleh banyak orang, dicitrakan sempurna gitu ya. Kebetulan dia akhirnya kan ngambil 3 objek ya, di situ ada Dominic, ada Wiley, ada Chris dengan bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya si Dominic itu kan fashion ya, basicnya di Lululemon, brand Lululemon. Terus ada Wiley itu yang dia agennya real estate di Beverly Hills. Jadi dia seolah-olah expertnya di bidang tentang properti, tentang desain interior dan lain-lain ya gitu. Terus akhirnya ada juga si Chris, Chris ini lebih ke healthy lifestyle. Dia pengen semuanya dibentuk menjadi orang famous gitu. Dan ini bener-bener ya katakanlah famous by design lah. Kan ada kan famous itu kan bisa, kalau di internet itu sebenarnya gini Pak Bi. Kejadiannya ada 2 gitu. Ada yang sebenarnya orang itu real talent, tetapi baru muncul nggak sengaja gitu. Kayak misalnya Pamungkas. Pamungkas itu yang lagunya ngehit banget, To The Bone itu, yang sekarang lagi nge-hype itu, dia kan memang orang talented gitu, benar-benar berbakat. Tetapi gara-gara lagunya kebetulan jadi populer di TikTok, akhirnya keangkat semuanya gitu. Dulu sebelumnya yang nge-view cuma 6.000 sampai yang nge-view sampai puluhan juta akhirnya kan. Nah itu dia terangkat gara-gara dia punya real talent. Nah yang di sini yang dilakukan Nick Bilton itu dia benar-benar mengorbitkan orang dari orang yang bukan siapa-siapa gitu. Dan dia benar-benar melakukan setting itu secara sempurna. Jadi istilahnya kalau di dalam sosial media itu ada quote, kita itu bisa menjadi siapa aja di sosial media gitu. Dan Nick Bilton karena mungkin dia ada basic politiknya kuat banget, dia benar-benar bisa melakukan ini, mendesain ini. Akhirnya apa? Dia juga melakukan ya kayak misalnya beli follower dan lain-lain. Dia memang di awal-awal fase Instagram fake followers yang katakanlah nggak ada engagement itu benar-benar masih diperhitungkan. Tapi kalau sekarang kan si Instagram sendiri, Facebook Group sendiri udah bener-bener udah mulai bersih-bersih gitu kan ya. Yang fake follower mulai dipinggirin. Tapi itu dulu bener-bener diperhitungkan. Jadi orang populer karena banyak followers. Banyak followers itu mencerminkan kredibilitas menurut dia. Dan itu memang eksperimen dia itu berhasil pada saat itu. Lifestyle-nya juga disetting, semuanya disetting sampai dia bener-bener famous. Kalau si salah satunya Dominic itu followernya sekarang kalau nggak salah 300.000 gitu. Tapi ya namanya settingan ya Pak Bia. Nggak semua aktor-aktor ini itu kuat gitu. Ada satu sih yang mendekati sempurna, tapi yang 2 itu sebenarnya katakan dia udah mulai nyerah sebenarnya dengan lifestyle seperti ini karena mereka itu seperti buruh juga Pak Bia, cuman buruhnya lebih elit lah. Ya karena mereka naik pesawat jet pribadi sewaan tapi dia memang di setting seperti itu. Istilahnya semuanya terlihat sempurna tapi itu semua settingan. Dan eksperimen Nick ini membuktikan bahwa fake famous itu memang ada dan bisa diciptakan. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah ini long lasting atau tidak. Itu sih. Kalau real talent gitu, ketika real talent gitu kayak misalnya tadi saya nyebutin Pamungkas, terus kalau
di internet yang populer itu ada dancer dari Filipina bersaudara itu Rance Kyle, Niana Guerrero, sama sekarang udah ngorbitin adiknya Natalia. Itu dari tahun ke tahun mereka memang punya talent gitu. Ketika mereka tahu gitu, oh sekarang yang lagi dia mulai populer itu zamannya lagu-lagunya Luis Fonsi. Apa yang lagu populer, dia muncul sambil ngedance. Katakanlah dia pinter ride the hype lah, memanfaatkan sesuatu yang lagi booming gitu. Dia famous, dia booming, ngikut, misalnya ada lagu yang famous gitu, dia ikut masuk ke sana. Tapi dari situ dia menunjukkan talentnya dia, dan dia konsisten. Yang membuat orang gagal menjadi real famous, dari fake famous adalah karena mereka nggak kuat engagement-nya. Karena sesuatu yang fake itu udah pasti nggak akan tahan lama lah. Karena butuh polesan sana-sini, apalagi butuh modal besar, dan modalnya nggak kunjung balik itu yang susah. Tapi berpura-pura aja itu udah berat gitu. Kalau orang dengan real talent gitu, dengan real kompetensi, kayak misalnya Pak B gitu, katakanlah tiap entah itu hampir tiap hari nge-live kasih value, ya karena Pak B punya katakanlah di otaknya Pak B itu punya segudang ilmu, punya segudang wisdom yang bisa dibagikan. Tetapi kalau seseorang yang fake, katakanlah berpura-pura menjadi orang pintar, ya akan kehabisan nafas. Ya istilahnya kalau dalam marketing sendiri kan gini, ada fase kayak misalnya ngomongin buyer's journey aja lah. Buyer's journey itu kan ada katakanlah attract atau bagaimana kita memikat orang, kemudian consideration atau engagement, bagaimana kita engage terus-menerus dan kemudian mengarahkan orang untuk beli di fase ketiga atau purchase decision gitu ya. Yang paling melelahkan ini fase engagement. Fase engagement ini paling melelahkan. Kalau fase attract atau fase decision itu adalah fase sprint. Kita bilang fase sprint. Kita menarik orang, bikin gimmick-gimmick sesuatu yang gampang viral itu insya Allah mudah gitu. Tetapi ketika orang sudah datang, ibaratnya kita sudah berhasil datangin tamu ke rumah kita nih. Nah, kuat nggak kita menyuguhi mereka dengan value secara konsisten terus-menerus? Itu sih pertanyaannya. Yang membuat orang fake famous ini kehilangan famous-nya gara-gara mereka nggak bisa mempertahankan di fase engagement ini, Babi. Nah, beratnya di situ sih. Nah, orang beda sama orang yang katakanlah waiting to be seen. Jadi benar-benar dia sebenarnya udah expert sebelumnya, cuman belum kelihatan aja. Tapi begitu ada spotlight yang arah ke dia, jadi kelihatan bahwa ini adalah orang yang berbakat. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya yang harus di-famouskan. Nah, berkaca lagi ke topik fake famous ini memang menjadi topik yang menarik karena hampir semua agensi besar, mereka punya agenda untuk ini. Gitu. Kadang mereka mengorbitkan seseorang, gitu. Entah itu bagaimanapun caranya. Kadang ada yang diorbitkan dengan cara yang rata-rata sih dengan sesuatu yang kontroversial. Biasanya dengan sesuatu yang kontroversial. Kenapa? Karena sesuatu yang kontroversial, kayak bad news itu nyebarnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang bagus-bagus. Kalau prestasi itu udahlah lambat sekali. Tapi kalau ya sesuatu yang mengundang umpatan, celaan, amarah itu kan biasanya cepat. Nah, ini yang biasanya orang diorbitkan, tetapi ketika sudah ngorbit, ketika mereka lupa ngisi dengan value yang sebenarnya gitu. Nah, ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Ya jadi gimmick-gimmick biasa aja. Timbul, nguap. Nah, gambaran awalnya seperti itu, Pak Bi. Ya, wah jelas sekali nih teman-teman ya. Beruntung yang hari ini hadir mendapatkan masukan dari Mas Ipul tentang apa itu fake famous. Jadi fake famous itu bukan palsu ya, tetapi by design. Mungkin awalnya memang orang itu tidak punya kompetensi apa-apa. Tapi kalau kemudian dia bisa menampilkan dirinya untuk memilih kompetensi, maka itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pertanyaannya Mas, karena ini kan sebetulnya gini, kalau zaman sebelum sekarang, itu saya melihat seperti Kadarsian, keluarga Kadarsian, itu kan sebetulnya apa sih kontennya itu kan, ya, apa namanya,
eh, kalau dibilang dia punya expertise juga, mungkin expertise-nya ya bikin konten itu. Artinya Iya. konten sehari-hari dia itu juga saya kira dia bisa kehabisan bahan juga tuh kalau harus berantem, harus harus baikan, kemudian itu jadi kayak akhirnya keluarga itu jadi kayak pemain sinetron kan gitu. Karena Iya. kejadian-kejadian itu by design. Kalau di tanah air adalah yang dulu saya ingat ada Gen Halilintar, itu kan juga mirip kayak Kadarsian juga gitu. Jadi kejadian-kejadian di keluarga itulah kemudian diviralkan. Sampai sekarang Atta menjadi famous dengan berapa ya Follower followernya? terbanyak, subscriber Ya, terbanyak di Asia. ya, subscriber terbanyak di Asia untuk YouTube-nya. Nah, luar biasa sekali kan. Jadi, nah Atta harus mempertahankan apa namanya spesialisasinya dia ini. Kalau spesialisasinya bikin konten, ya dia harus bikin konten terus. Ya. Kalau begitu dia berhenti, bisa jadi ditinggalkan oleh followersnya. Gitu. Engagementnya hilang. Engagement hilang. Jadi ini jadi engagement itu menggantikan trust. Kalau di dalam bahasan ini ya, karena yang penting kalau engagementnya kuat itu dia diikuti oleh followersnya. Meskipun mungkin trust-nya tidak, gitu ya. Contohnya misalnya apa namanya seorang yang famous tadi, dia bukan ahli obat-obatan gitu, tapi dia mengatakan untuk menghadapi COVID, untuk meningkatkan imunitas, saya pakai apa namanya suplemen ini gitu. Nah, karena engagement-nya kuat, orang ikut beli. Apakah karena trust atau karena engage? Ini dulu. Ya. Engagement yang kuat itu belum tentu trusted, belum tentu percaya. Ini yang akan kita bahas. Menurut Mas Ipul, sampai di sini dulu gimana tanggapannya? Iya, iya. Kalau saya bilang gini, Pak Bi, produk itu kan sebenarnya bervariasi ya, Pak Bi. Jadi antara kalau dalam garis besarnya itu ada early product gitu. Biasanya masuk fase early marketing sama majority marketing. Bedanya apa? Yang early ini benar-benar produk yang sifatnya masih butuh banyak edukasi. Jadi nggak cukup sekali hit. Katakanlah misalnya saya megang produk, jelasin sedikit langsung percaya gitu, nggak bisa kayak gitu. Biasanya untuk teknologi-teknologi atau kayak misalnya, contohnya kayak gini, Zoom sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu beda. Zoom sebelum pandemi itu masuk early product, ya kayak misalnya early marketing, terus ada majority marketing. Nah, bedanya ketika sebelum pandemi itu sangat segmented sekali orang yang pakai. Paling yang enterprise yang punya cabang di berbagai negara atau mungkin di luar kota itu mereka ditawari itu mau. Tetapi orang umum nggak pakai. Tapi begitu pandemi, timingnya berbeda, gitu, situasinya berbeda, mereka dipaksa untuk mencari sesuatu, mencari platform yang membuat orang bisa komunikasi satu sama lain. Artinya apa? Ada pergeseran audiens dari yang awalnya cuma corporate, sangat segmented, menjadi mainstream. Udah masuk mainstream market ya. Nah, ketika dia masuk mainstream market, semua orang ngomongin Zoom. Nah, semua orang ngomongin Zoom. Akhirnya apa? Akhirnya jelasinnya gampang. Marketer itu nggak perlu bertele-tele ngejelasin apa itu Zoom. Orang udah nyari sendiri, udah pakai sendiri. Itu kalau kategori di market udah masuk mainstream market seperti itu. Nah, sama juga produk kadang kan gini. Kalau dia masih butuh banyak dijelaskan gitu, orang nggak begitu nggak cukup teredukasi dengan produk itu, maka trust-nya akan kecil sekali untuk dilakukan seperti ini. Beda hanya kalau produk-produk udah masuk kategori udah market driven, udah mainstream gitu, di mana banyak suppliernya, banyak pembandingnya. Kita jelasin sedikit aja, orang sudah bisa gitu. Marketer atau influencer karena bisa efektif untuk kategori produk-produk yang cukup mainstream. Tetapi untuk
produk-produk yang masih butuh menjelaskan itu berat. Karena itu butuh engagement yang cukup lama untuk mengedukasi pasar. Nah, fake famous itu sebenarnya efektif buat apa? Kalau menurut saya pribadi dan memang prakteknya seperti itu, dia cocok untuk di fase awal sebenarnya. Kita ride the hype, memanfaatkan kepopuleran orang hanya untuk meng-attract traffic. Tetapi untuk membangun trust-nya, jangan orang itu. Karena orang itu pasti juga bergantian dia, katakanlah abis ini endorse produk kita gitu. Pasti akan mengendorse orang yang lain. Trust-nya juga udah pasti kecil sekali lah. Makanya untuk memunculkan trust harus ada di tangan kita sendiri di fase engagement yang kita pegang. Jadi kan mereka sudah membantu para fake famous tadi itu, influencer tadi udah membantu datengin orang gitu ya. Datengin tamu ke rumah kita. Nah, tinggal kita nih bagaimana caranya ngerawat tamu-tamu tadi. Gimana suguhan, udah kita program nih. Setiap hari kita suguhin apa nih orang. Karena misalnya kita mau posting berapa hari nih. Berapa kali sehari nih, misalnya 3 kali. Oke, di jam segini kita ngomongin value ini, jam siang ngomongin value ini, malam kita jualan dikit-dikit lah. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu sudah terprogram. Jadi kuncinya sebenarnya penentu trust-nya jangan di orang itu kalau menurut saya Pak Bi, di kitanya sendiri. Karena kan ujungnya nanti mudah atau tidaknya dikonversi menjadi customer itu ada di engagement ini. Fase paling krusial itu saya bilang engagement. Ini lari maraton, bukan sprint. Karena butuh banyak energi, butuh nafas panjang. Kalau sekedar fake famous, itu nggak akan banyak menolong kita. Gitu. Ya, jadi malah kalau menurut saya, itu fake famous itu sebuah potong kompas, Mas. Sebuah potong kompas, karena biasanya begini, orang itu menggunakan endorser atau influencer, itu sebuah pengakuan bahwa produknya nggak dipercaya. Kalau produk saya belum dipercaya, maka saya pakai endorser untuk mapping kepercayaannya pada si endorser ini. Nah, kalau endorser yang punya tadi yang expert tadi ya. Tapi kalau endorser yang tidak punya keahlian, dia hanya menggunakan kepopularitasnya aja, sama hubungan dekat dengan followernya, itu justru menggeser. Lu nggak usah percaya deh. Lu percaya aja sama gue pakai ini, lu udah lah, lu beli deh gitu. Jadi menggunakan kedekatannya itu untuk jual beli. Bukan menggunakan kepercayaannya kepada produk itu untuk jual beli. Dia tidak merasa perlu untuk membangun trust juga terhadap produk tadi gitu, karena gue juga dikontrak cuma sebentar, namanya juga endorser. Iya. Itu di luar bayarannya itu. Di luar bayarannya. Jadi, makanya banyak teman-teman UKM ya yang mau naik kelas menggunakan endorser yang seleb, yang followernya banyak, itu langsung salesnya boom. Wah, jadi pembelian pertama tinggi, tapi pembelian keduanya anjlok. Karena mungkin si influencernya ini sudah pindah produk, sudah pindah merek gitu. Dan juga mungkin ketika first bite-nya atau dipakai pertama kali, yes pokoknya saya nurut deh sama Mas Ipul gitu, saya beli produknya. Tapi begitu dipakai ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sudah ya udah cern juga. Malah kemudian bilang, wah Mas Ipul, kayaknya jadi bad campaign. salah pilih produk deh, malah digituin. Ini banyak nih teman-teman yang bermain di skincare ya, itu banyak kan banyak lah mengalami hal seperti ini. Jadi oleh karena itu teman-teman kalau memilih endorser itu sesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau engagement-nya kuat, itu oke. Tapi kalau engagement-nya belum kuat, malah kemudian ditanya dulu, Mas, udah lihat nggak produk yang ditawarin sama si Raffi, misalnya gitu ya? Mas Ipul udah lihat belum? Oh, saya udah lihat, Pak Bi. Kok menurut saya itu nggak masuk akal. Terus gimana? Ya udah jangan dibeli. Nah, malah akhirnya nggak jadi beli. Masih butuh konfirmasi ya, Pak Bi. Karena hadir micro-influencer ini yang tidak dibayar malah. Jadi, itu kemarin udah kita bahas dengan Mas Keke.
makro influencer atau micro influencer. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton dan mungkin nggak sempat buka IG live saya, IG TV saya, silakan lihat di channel YouTube saya. Ada itu Subiakto Official namanya. Ya gitu. Jadi itu Mas Ipul. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ipul adalah apakah betul-betul yang dikatakan oleh siapa tadi yang bikin film di Nick Bilton itu bisa dipraktekkan di Indonesia ini? Kan banyak nih digital agency yang ditawarin untuk nanganin calon bupati lah, calon apalah gitu ya. Menghadapi 2024 ini kan ilmunya Nick Bilton bisa dipakai nih Mas. Mumpung waktunya bisa masih 2 tapi. tahun kan ya. Nah, ini Anda bilang bisa banget, ini ada kebanjiran order loh. Iya, jujur bisa banget Pak Pi. Jadi bisa banget. Jadi tinggal gini aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau katakanlah yang dilakukan Nick Bilton, kita pelajari, terus habis itu kita cari gimana nutupi tambelannya. Sini kan memang eksperimennya dia memang nyari orang yang unkompeten. Nah, sekarang kalau sedikit nyinggung tentang istilahnya nyinggung politik tadi ya, kita bisa angkat gitu orang, katakanlah figur orang yang mau diangkat politiknya itu memang punya kompetensi di bidang apa dulu gitu. Nah, itu yang nantinya akan kita munculin sebagai real value-nya di situ. Tetapi untuk nariknya kita bisa pakai model fake famous tadi gitu. Ya, yang dibilang Nick sendiri sih mengakui gitu. Sesuatu yang hilang itu gara-gara ya karena dia itu cuma menarik untuk dilihat tapi nggak ada isi gitu. Di kesimpulannya dia bilang kayak menarik dipandang mata ya karena semuanya itu kan bentukan dan semuanya itu sempurna, tetapi itu cuma bungkus gitu. Ya, kalau kita pengen membuatnya long lasting, membuatnya bertahan lama, ya bungkus itu harus ada isinya gitu ya. Real value-nya itu harus ada. Nah, kalau misalnya ini digunakan oleh katakanlah politikus yang memang benar punya kompetensi, punya real value, ini bisa powerful sekali. Karena kan gimmick itu hanya untuk mendatangkan orang gitu. Tapi ketika dia tahu ternyata pribadi orang ini memang pribadi yang luar biasa gitu. Akhirnya orang malah amazed di sini. Katakanlah yang di gimmick dia cuman diomongkan dia cuman 7, tapi ternyata dia hampir sempurna, mungkin 9 atau berapa. Orang malah amazed di situ. Ada surprise effect-nya. Gitu. Nah, bisa didesain seperti itu sebenarnya. Marketing kan sebenarnya bagian dari desain. Ya, sebetulnya kalau kita bicara branding ya Mas ya, baik itu personal brand maupun produk brand, itu kan memang terdiri atas 2 ya. Yang pertama kompetensi, yang kedua adalah packaging atau kemasan. Jadi kalau yang pertama itu adalah untuk elektibilitas kalau di politik, yang kedua itu popularitas, gitu ya. Jadi dua-duanya harus dimiliki. Kompetensinya harus ada, kemudian packagingnya harus ada, gitu. Ini untuk elektibilitas, ini untuk popularitas. Nah, kalau yang punya kompetensi, misalnya gini, pada waktu saya merancang kampanye Pak SBY tahun 2004, itu biasanya untuk menunjukkan kompetensi dia itu menunjukkan dia bisa melaksanakan tupoksi yang dituntut sebagai seorang presiden. Nah, itu disampaikan di dalam sebuah event yang serius. Jadi kampanye yang serius, kemudian ada debat, itu termasuk kompetensi. Nah, dari event ke event, misalnya jam 9 sampai jam 12 itu di event A, kemudian jam 1 itu ke event B gitu ya. Di jalan antara event 1 ke event 2 itu, kita bikin sesuatu yang meningkatkan popularitas. Itu saya dulu sebutnya sebagai happening art. Jadi kita lagi di mana nih? Di Jogja. Oh, Jogja itu
supaya orang Jogja itu jatuh hati pada Pak SBY, Iya, maka engage. dari event 1 ke event 2 ini mampir dulu makan di gudeg Yojum. Nah, gitu. Jadi diambil Yang hatinya menjadi orang Jogja pride-nya kan. orang Jogja gitu. Betul, itu kan meningkatkan engagement tadi. Dan itu by design kan gitu ya. Kemudian kalau di Solo itu misalnya dari Sriwedari ke Manahan gitu, mampir dulu misalnya ke nasi liwet Bulemu gitu. Nah, saya seperti itu. Nah, ini adalah dalam rangka tadi untuk meningkatkan popularitas gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika tadi fake famous tadi. Karena kompetensinya tidak punya, ya yang dibanyakin itu makan gudegnya. Gitu. Jadi yang dibanyakin itu justru, sorry mas, tadi Oh, keganggu ininya. siap. Ya, tiba-tiba mati. Jadi, uh, fake famous itu bahayanya di situ. Jadi, lebih banyak happening art-nya daripada kompetensinya. Core value-nya malah dilupakan. Core value malah dilupakan. Malah banyak yang percaya bahwa Pak Pi, nggak penting kompetensi itu. Justru self-packaging ini menutupi kekurangan kompetensinya dia. Nah, ini kan repot nih pada waktu nanti terpilih, kemudian menjabat, akhirnya terbukti bahwa dia tidak mampu. Nah, ini kan lebih parah lagi. Jadi, Bahaya. untuk teman-teman yang melakukan campaign, sebaiknya kompetensi dulu ya yang diutamakan, jangan kemasannya dulu gitu. Nah, ini yang disebut oleh Nick Bilton ini, siapa tadi namanya? Lupa Nick saya. Bilton. Nick Bilton ini adalah bagaimana mengemas dulu. Nah, kompetensinya baru dimunculkan kemudian. Nah, kalau emang nggak punya kompetensi nggak bisa. Ini sebetulnya ini bagian dari personal brand ya. Jadi karena fake famous ini kan kaitannya sama orang ya. Gitu. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi di dalam personal branding itu dibutuhkan dua itu. Ya, kalau detailnya nanti di workshop aja lah. Kalau di live kayak gini, betul. Saya nggak bisa. Terlalu teknis malah susah. Iya, nggak bisa jelasin langkah demi langkahnya gitu. Ya. Nah, Mas Ipul ada tambahan, monggo silakan. Iya, sebenarnya gini ya, saya pernah ikut satu sesi Zoom gitu. Ada pematerinya itu Mas Handung Bramantyo. Jadi kalau Mas Handung kan dia sineas gitu ya. Gini, beliaunya itu cerita, kadang biaya bikin film itu yang mahal itu di marketingnya, Pak. Jadi membuat film itu menjadi hype dan populer itu yang menguras banyak duit. Terus saya iseng menanyakan sesuatu, seberapa penting peran gimmick untuk mempopulerkan sebuah film? Beliaunya secara gamblang menjawab, gimmick itu sangat penting, bahwa kalau bisa sebanyak mungkin gimmick untuk mengangkat film itu. Karena mungkin Mas Handung optimis bahwa filmnya dia punya value gitu, value-nya kuat. Makanya butuh dongkrak gitu istilahnya untuk meleverage dari film itu. Makanya kadang kan kayak misalnya contoh film Dylan gitu. Film Dylan itu gimmicknya bagus banget. Gombalan-gombalannya Dylan itu jauh muncul lebih dulu dibandingkan film itu sendiri. Akhirnya apa? Muncul meme-memenya gombalan tadi. Itu viral banget. Di Twitter, terus habis itu di Instagram, di Facebook, itu meme gombalan Dylan itu di mana-mana berseliweran. Akhirnya apa? Orang mengantisipasi real filmnya. Dan ternyata ketika filmnya memang menurut pemirsa saat itu bagus, dan ini terbukti dari rekor yang dipecahkan saat itu gitu. Ya jalan gitu. Jadi kayak model-model fake famous-nya Nick Bilton ini memang bagus untuk attract, Mbak Bi. Jadi kalau untuk jangka panjang itu berat dilakukan karena istilahnya itu sangat menguras biaya sekali. Saya singgung lagi ya, Mbak Bi ya, bahwa di marketing itu sendiri itu kalau ngomongin trifecta marketing itu kan ada 3 ya.
Jadi ada paid marketing, ada own marketing, ada earn marketing. Marketing. Kalau fake famous ini, kalau saya bilang ini bagian dari paid marketing. Jadi kebanyakan bisnis itu biaya marketingnya bengkak itu mereka terlalu fokus di paid. Mereka cuman mikir datengin, udah punya duit banyak kok, ngapain aku mikirin engagement? Gitu. Ngapain aku mikir berlama-lama mengedukasi orang, berlama-lama bikin nyaman audiens gitu. Ngapain? Aku bisa datangin banyak orang kok dengan duitku. Aku bisa ngiklan di TV, di koran. Aku bisa bayar influencer, bahkan aku bisa setting gimmick sebanyak mungkin. Nah, kadang banyak korporasi yang masih punya mindset seperti itu. Jadi mereka banyak buang duit di paid, tapi mereka lupa mikirin on marketingnya dia, on channelnya dia. Bagaimana di blog itu, misalnya istilahnya kan salah satu yang populer ya, sosial media kita, terus blog, terus habis itu web, terus kalau misalnya kita punya grup atau community, itu nggak dirawat. Jadi mereka cuman pinter datangin orang, tapi nggak pinter ngerawat audiens. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya, setiap mereka mau bikin campaign, mereka selalu mulai dari awal. Harus selalu dari attract dulu. Padahal kalau misalnya mereka pinter ngerawat audiensnya mereka yang sudah didatengin dari attract tadi, itu bisa menghemat biaya marketing luar biasa, Pak Bi. Jadi kalau kebetulan saya kan ngoprek inbound marketing itu kan dari HubSpot kan. HubSpot itu salah satu agensi marketing bentukannya Brian Halligan gitu. Nah, yang menarik dari HubSpot ini dia memang sangat bagus di engage. Jadi dia benar-benar fokus di bagaimana memberikan value kepada audiensnya dia gitu ya. Dengan harapan apa? Si audiens tadi, orang-orang tadi ikut bantu datengin orang untuk dia gitu. Ya kayak misalnya saya jadi tribes-nya Pak B gitu ya. Saya menikmati setiap konten-konten, value-value yang di-share Pak B. Maka saya dengan senang hati ketika saya merasakan dapat value dari postingan Pak B, saya akan repost. Saya akan posting ulang. Saya berperan menjadi evangelist tadi. Nah, sebenarnya evangelist itu sudah ada di fase engagement tadi. Dan memang tujuannya dibentuk di situ. Nah, kalau misalnya trifecta marketing yang ketiga itu ada earn media. Earn media itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita sebenarnya. Karena kita dapat. Contohnya apa? Testimoni, review, rating. Terus kalau misalnya ada fans yang ikut-ikutan mempromosikan kita, katakanlah brand advocates tadi, itu earn media. Sampai saat ini, kalau menurut surveinya Nielsen, itu hal yang paling mempengaruhi keputusan pembelian customer itu ada recommendation from people I know. Yang biasanya Pak B sama Pak Chris bilang nano influencer. Nah, itu orang-orang yang di sekeliling kita lah yang biasanya mempengaruhi pembelian. Oke, kita dapat info tentang sebuah produk itu dari attract, dari orang yang mengendorse gitu. Tetapi kita masih butuh konfirmasi nih dari orang yang pernah beli dan experience dengan produk tersebut. Nah, ini kalau itu benar-benar digarap dengan baik gitu ya. Digarap dengan baik antara yang own, audiens yang kita rawat tadi, dengan yang earn itu yang kita peroleh tadi, itu akan menghemat budget marketing luar biasa. Kalau dari hitungannya si HubSpot tadi, itu kan dia punya hampir 150.000 yang studi case kliennya dia gitu ya. Itu bisa menghemat biaya sampai 60%. Bayangin 60% cut di marketing itu luar biasa, Pak Abi. Saya praktek sendiri itu sampai 80%, Pak. Iya. Memang sebetulnya perbedaan yang mencolok dari marketing does the selling atau produk does the selling dengan branding does the selling itu di situ, Mas. Jadi marketing itu Anda ingat ya. Marketing itu menyebut calon konsumennya adalah target market. Target itu artinya belum di tangan, Mas. Karena masih di target kan, belum di tangan. Nah, karena target market,
itu maka kita asumsikan marketing itu selalu mencari pembeli baru. Tidak ada teorinya di marketing itu merawat pembeli yang sudah beli. Itu nggak ada, Mas. karena sebutannya target market. Yang sudah beli itu ya sudah lupakan gitu. Dianggap dia akan beli terus, padahal enggak gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa setelah marketing selesai, terjadi transaksi, terjadi konsumsi, itu estafet ke branding. Karena branding ini membuat pembeli menjadi pelanggan. Nah, ini yang jarang disadari ini oleh teman-teman. Biasanya teman-teman advertising itu ya awareness saja. Untuk attract new people. New people. Oleh karena itu marketing budget selalu besar, Mas. Gitu. Nah, sementara kita tahu bahwa untuk meyakinkan orang yang sudah punya pengalaman dengan produk kita, itu jauh lebih gampang, jauh lebih murah. Sehingga biaya branding itu lebih murah. Jadi engagement is definitely itu urusan branding, bukan marketing. Iya. Jadi saya agak tidak setuju disebut marketing inbound karena jadi sebenarnya marketing inbound itu aktivitasnya branding. Branding karena yang di delight itu adalah customer kan, bukan nggak ada consumer delight, nggak ada. Yang ada customer delight. Kalau sudah pelanggan itu sudah urusannya branding, bukan urusan marketing lagi. Itu apa namanya? Ya antara kita aja lah yang tahu. Nah ini Mas, ini ada Mas Kris nih. Gimana kalau kita undang biar rame? Oh pasti seru kalau ada Pak Kris. Mudah-mudahan beliaunya bersedia untuk karena ini guru kita semua Mas Kris ini. Jadi kita undang untuk memberikan kalau kita ini kalau ngomong tuh nggak urutan, Mas. Ya, nggak berurut gitu, ngomongnya tidak tertib. Tapi kalau Mas Kris itu bisa runut. Iya, kok bisa runut gitu ya. Kalau kita kan jam-jam gitu. Salut sama Pak Kris ini. Iya, ini lagi sisiran kali Mas Kris itu udah saya invite, belum muncul. Ya, kalau pendapat saya seperti itu, Mas. Jadi apa namanya? Endorsement itu sebetulnya itu semua adalah untuk attract, bagian daripada attraction. Iya. Masih belum engage. Iya. Masih untuk awareness, education itu masih boleh. Tapi kalau sudah engagement itu nggak bisa itu. Monggo silakan masih lanjut. Iya. Saya ingin menekankan lagi memang engagement itu effortnya luar biasa sih Pak Bi. Jadi harus terplanning dengan baik. Istilahnya seperti itu. Itu harus by design udah terpikir gitu. Ketika tamu datang mau diapain gitu. Ketika orang sudah banyak datang, kita harus sudah mikirin ini mau disuguhin apa nanti. Bahkan kalau ya istilahnya kalau misalnya kita ngomongin langsung konteks sosial media ya konten strateginya harus sudah jalan. Kemudian scheduling kontennya juga udah jalan, bahkan sampai seperti itu. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang ingin dimunculkan, misalnya yang lagi hype apa nih, kayak kemarin Pak Bi bahas yang misalnya, sekarang lagi hype BTS dengan McD gitu. Oke, tiba-tiba itu bisa maju ke depan gitu, menjadi konten-konten yang istilahnya disesuaikan dengan hype-nya. Nah, ngomongin BTS sama McD ini jadi tertarik bahas tentang endorse, Pak Bi. Jadi BTS ini kenapa powerful banget gitu? Kenapa powerful banget ketika dia collab sama McD? Nah, salah satunya adalah kekuatan story dia memang luar biasa. Jadi si personilnya BTS ini, entah itu Taehyung dan kawan-kawan itu, mereka membawa story masa lalu mereka yang istilahnya ya meskipun itu mungkin bagian dari desain juga ya. Cerita masa kecil mereka ini memperkuat endorsement mereka. Jadi ketika mereka ngomongin BTS Meal gitu, dia cerita pengalaman masa kecil dibawa ke McD itu adalah momen paling bahagia buat dia. Gitu. Jadi story-story yang lamanya dia seolah-olah membuktikan bahwa ini itu autentik
ini bukan sekedar endorse, tetapi orang ini memang punya pengalaman emosional yang kuat dengan brand McD. Nah, yang melemahkan fake famous itu kadang seperti itu sih. Kadang mereka nggak ada ikatan kuat dengan orang yang di-endorse ya, karena mungkin karena sekedar menerima bayaran, terus kemudian dia ngomong, nggak ada ikatan kuat untuk menceritakan itu. Makanya pesan saya buat teman-teman yang mau menyeleksi endorser atau influencer, itu benar-benar diriset dengan baik gitu. Kalau bisa sih diwawancara. Ada nggak keterkaitan dengan ini, dengan produk kita? Kalau memang produknya baru, punya nggak irisan antara value produk dengan pengalaman masa lalu mereka yang katakanlah mungkin dulu, katakanlah aku dulu nyari obat kayak gini nggak nemu, sampai katakanlah orang terdekatku tidak terselamatkan, tetapi akhirnya ternyata baru nemu obat ini sekarang. Nah, seolah-olah kayak gitu, itu mencari irisan namanya. Ya. Intinya harus ada keterkaitan. Tapi kalau BTS itu kan memang real famous ya, karena punya Ya, real kompetensi famous yang karena talent. terbukti. Ya. Nah, Betul, iya. yang dicari dari cerita itu kan sebetulnya dari endorser menjadi influencer kan. Jadi Iya, karena dia makan nugget dari kecil, maka itu dicontoh mempengaruhi calon pembelinya. Jadi iya. karena dia testimo, dia mengatakan dari kecil saya udah makan. Akhirnya itu diikuti. Nah, karena diikuti, itu kata-katanya dia itu menjadi influencer. Sementara kalau endorser itu cuma mengendorse doang. Jadi bikin produk bareng, kemudian dibikinin lagunya, dibikinin iklannya, ya dia jadi Udah endorse selesai. aja. Gitu. Selesai gitu. Emosionalnya nggak dapat gitu. Betul. Nah itu biasanya ya. Nah untuk teman-teman yang mau nanya, monggo silakan. Ini kelihatannya pada terkesima sama Mas Ipul nih, jadi nggak ada yang nanya nih. Oh iya, ini ada nih. Sir Syarifal. Ini saya sampaikan pertanyaannya ya Mas ya. Nanti Mas yang jawab. Tapi ini untuk informasi aja. Sebagai bahasan untuk mempertajam ilmu yang kita sedang bahas malam ini. Siap. Pak, tapi di negara kita kayaknya berhasil ya itu popularitas dulu. Udah 2 periode malah. Gimana tuh Pak? Wah, itu suatu bukti aja ya, suatu bukti bahwa yang kita bahas hari ini itu memang real gitu. Memang ada gitu. Tapi apa namanya? Kita tidak ingin mengomentari itu, tapi tidak Enggak ingin berarti Pak. menjawab. Nanti tahu-tahu ada tukang hati bawa bakso gitu Pak di depan rumah gitu. Kebalik, tukang bakso bawa Oh iya. Nah, ini ada juga nih. RP Zia. Pimpinan populer lebih dicintai dibandingkan pimpinan yang memiliki kompetensi. Nah, ini membuktikan bahwa fake famous itu emang ada. Ya, bahwa kalau berat sebelah kepada popularitas, kepada engagement yang dikuatin, cenderung melupakan kompetensi. Monggo Mas, silakan dikomentari. Iya. Ya, ini sebenarnya sifat alamiah manusia, Pak Bi. Jadi, kalau dibilang yang namanya cognitive bias, orang itu bias. Nggak bisa objektif, nggak bisa rasional. Istilahnya gini, orang itu nggak bisa benar-benar secara rasional membandingkan, katakanlah, dua buah objek dengan riset yang sebenar-benarnya. Pasti pengaruh bungkus itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Gitu. Kalau bahasanya Kevin Lynn Keller gitu ya, profesor branding, dia bilang ada sisi heart atau sisi logic, ada sisi head, otak, sisi rasional, ada sisi heart. Memang dua-duanya ini harus dibangun bareng gitu loh. Tetapi kebanyakan orang mereka itu terkesima dengan value emosional. Makanya banyak para praktisi, yaitu entah marketing, lebih terpancing untuk menekankan ke value itu tadi, value emosionalnya. Jadi mereka lebih genjotin di situ. Yang Pak Bi khawatirkan itu sebagai pembungkus dari kekurangan di sisi Kompetensinya. Itunya, di sisi kompetensinya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin marketing yang autentik atau mungkin branding, ini sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan.
Tidak dibayar. Karena apa? Sekali katakanlah gini ya, kompetensinya ternyata terbukti nggak works itu ya, tidak sesuai yang diharapkan. Ini bisa memporak-porandakan semua desain kita sampai awal tadi, mulai di awal tadi sampai terakhir itu bisa buyar, bisa buyar. Sama kayak misalnya kita mengorbitkan sebuah penyanyi gitu ya, ternyata kita nggak munculin, ternyata penyanyi ini pakai autotune dan lain-lain gitu ya. Tapi begitu di satu momen penyanyi ini didapuk untuk nyanyi beneran, buyar ternyata suaranya nggak sebagus di postingan-postingannya, ya buyar semua. Ya, betul. Nah, masalahnya kenapa ini dipakai di politik masih dipakai gitu ya, karena membuktikan value rasionalnya ini cukup susah gitu. Ya mungkin kalau dari sekarang ada kayak misalnya kayak Mata Najwa ataupun mungkin event-event lain yang mengajak debat langsung atau menggali kompetensi, tetap aja susah. Karena apa? Value emosionalnya ini terlalu kuat. Katakanlah kita punya junjungan, punya panutan, mereka berkata salah aja, tetap masih kita benarkan. Ya ini istilahnya subconscious mind-nya udah bener-bener terlalu kuat, jadi nggak bisa di cancel gitu. Ya ini saya bilang cognitive bias. Ini sifat alami manusia sih seperti itu. Ada lagi nih pertanyaan Mas dari WA Laundry Palembang. Pak B, gimana caranya meriset selebgram yang pas dan cocok untuk jualan kita supaya bayar endorse-nya nggak sia-sia? Enggak, Mas Ripul. Iya, sebenarnya tetap ya. Kalau Palembang ya ngomongin, sebenarnya mainkan di influencer lokal dulu, gitu. Mainkan di influencer lokal dulu, karena trust-nya pasti akan lebih tinggi. Nah, dari situ kita bisa riset sebenarnya. Cara merisetnya apa? Lihat dari bagaimana cara dia merespon. Dia kan punya follower, biasanya di atas 10.000 atau bahkan ratusan ribu gitu ya. Ketika ada komen-komen dari followernya dia, lihat caranya dia merespon. Apakah caranya dia ngerespon itu autentik, benar-benar dibales, kayak komunikasi ngobrol. Dicek aja yang seperti itu. Biasanya kalau yang engagement-nya bagus banget, itu mereka influence-nya juga kuat. Tetapi kalau mereka follower-nya banyak, tetapi ketika posting yang komen sedikit, gitu, banyak yang, apalagi komen udah sedikit nggak dibales, wah itu udah nggak usah dipakai sih. Tapi tetap ya, nanti ujungnya kita akan melakukan trial and error, kita nguji. Oke, pakai influencer ini, result-nya seperti apa? Itu pasti tetap ada trial and error seperti itu. Tapi minimal mekanisme untuk nyeleksi, lihat interaksi dia dengan audiens. Itu kunci sebenarnya. Engagement, lagi-lagi ngomongin engagement. Yang paling penting teman-teman, bahwa kalau produk Anda itu dibutuhkan sehari-hari oleh konsumen, maka Anda cukup menggunakan kegiatan marketing saja. Ya, tapi kalau Anda ingin membangun trust, karena ada orang yang membeli karena butuh. Ya, ada orang yang membeli karena percaya. Nah, kalau percaya ini kita belum dipercaya, maka ada baiknya menggunakan endorser dari orang yang sudah dipercaya. Jadi kita melakukan cross branding dengan influencer kita gitu ya. Ya misalnya dengan Om Deddy Kobuze, itu kita di-endorse sama dia, maka produk yang tadinya nggak dipercaya oleh konsumen, kemudian dipercaya oleh followernya Om Deddy karena di-endorse kan gitu. Tapi jangan lupa, begitu nanti sudah di-endorse, Anda harus memperkuat nih trust kepada produknya, karena orang itu membeli karena percaya pada produknya atau percaya kepada orangnya. Nah, kalau orangnya itu belum dipercaya, pakailah endorser. Itu emang udah benar rumusnya. Cuma jangan berharap banyak nih untuk sustainability bisnis Anda terus endorse terus ya, jangan gitu. Karena endorsement itu sifatnya sementara ya. Oke, lanjut Mas. Betul, ini sambil saya cari. Iya, ya.
ini balik lagi ya, mungkin tadi sempat disinggung aktivitas inbound marketing itu mirip aktivitas branding, karena memang tumpuan dari inbound marketing itu bagaimana cara scaling bisnis atau growth bisnisnya itu adalah dengan cara tumbuhin evangelisnya. Jadi customer yang terpuaskan ini harus banyak, harus dinaikin jumlahnya, harus growth. Makanya bisnisnya bisa akan growth dengan sendirinya. Kalau kita hanya mengandalkan attract, mendatangkan traffic gitu, itu untuk bisnis di fase awal oke, gitu. Karena kita memang belum punya banyak customer gitu ya. Oke, kita boleh seperti itu. Tetapi ketika bisnis sudah berjalan, apalagi sudah 2 tahun ke atas, maka fokus kita harus lebih banyak bagaimana merawat customer. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Satu, customer itu lebih mudah dipercaya oleh circle-nya dia. Kalau mereka ngomong, orang-orang terdekatnya, entah itu teman, entah itu keluarga atau koleganya, mereka kan gampang mudah percaya. Makanya circle influence-nya dia itu kita target. Secara tidak langsung, ya coverage kita, katakanlah kita punya 1000, kalau katanya Pak Bi, anggap aja orang itu punya 10 teman paling deket lah. Ya 10 teman paling deket dari 1000 customer itu powerful untuk diajak masuk ke kita akuisisi gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi kekuatan dari inbound marketing. Ketika bisnis sudah jalan, mulailah dari customer. Selain itu, selain dia dipercaya, biayanya lebih murah dibandingkan akuisisi pelanggan baru. Kalau menurut banyak riset, itu 1/5 atau 1/6-nya. Makanya fokus saja ke customer gitu loh. Gimana ngerawat, gimana kalau dalam marketing, gimana mendelight mereka. Kalau di inbound marketing itu ada strategi namanya delighting customer. Ya, Nah, betul. itu Pak Bi. Itu justru energi yang menggerakkan bisnis kita. Yaitu membuat Betul. customer delight. Ya, lu ini Mas Kay sudah muncul nih. Selamat malam. Selamat malam Pak Bi, selamat malam Mas Ipul. Malam Pak Kris. Nah, kita tunggu-tunggu nih. Iya nih, kita ini kalau ngomong kan ini apa nggak beraturan nih Mas Bis. Jadi kita mohon bantuan untuk dirumuskan. Mudah-mudahan dari tadi sudah ini ya sudah mengikuti ya pembicaraan kita tentang fake famous ini Mas. Sudah Mas Pak Bi, sudah. Ya. Komentarnya monggo. Iya. Saya agak terputus tadi yang bagian terakhir soal yang dijelaskan Mas Ipul. Tapi saya pengen nyambung ke ada satu film yang menurut saya menarik. Waktu itu film ini mengangkat tentang pemilihan presiden di Amerika tahun 2008. Yang maju adalah pasangan presiden siapa namanya John McCain dan Sarah Palin. Nah, yang menarik ini mirip seperti yang tadi diceritakan Mas Ipul. Dalam realita kehidupan sehari-hari, Sarah Palin ini memang tidak cukup memiliki kompetensi sebagai negarawan begitu. Tetapi karena diperlukan sebagai pasangan wakil presiden untuk senator McCain untuk maju dalam presiden Amerika tahun 2008, maka dia dikemas habis-habisan. Ringkas cerita, karena memang dia walaupun dia betul-betul famous, tetapi dia tidak memiliki kompetensi menjadi negarawan. Akhir cerita dia malah bikin malu si senator McCain begitu, karena dia justru malah bukan meningkatkan popularitas, malah karena sering salah ngomong, sering terungkap skandal yang memalukan, dan pada saat diwawancara media dia cara menjawabnya juga tidak elegan. Akhirnya dalam pemilihan presiden itu kalah begitu pasangan ini. Jadi saya setuju dengan yang tadi dibahas Pak Bi dan Mas Ipul bahwa kompetensi dan kemasan mesti harus
seimbang Seimbang. untuk bisa kandidat ini maju dan mendapatkan respon bagus dari audiens dan dianggap sebagai kandidat yang bisa dipercaya. Mungkin itu dulu Pak Bi, Mas Ipul, sambil menunggu obrolan berikutnya. Iya, ini supaya nggak terlalu dalam ke politik, kita kembali lagi ke Ke jalan yang Oh benar. iya, maaf. famous. Iya. Kita Karena takut tukang hati tadi. agak sensitif ini. Iya, maaf. Ya saya sendiri udah lama tidak mengikuti ya, dan juga Persinggungan politik ya. tidak masuk ke gelanggang politik karena sekarang itu saya teringat ceritanya Mas Miing ya, ketika beliau maju untuk Tangerang waktu itu kalau nggak salah. Nah beliau itu sudah 5 tahun itu kampanye simple Mas. Jadi kalau ada kali atau sungai yang tidak ada jembatannya, sama dia dibikinin jembatan. Kalau suatu daerah tidak ada MCK, dibuatin MCK Mas. Itu 5 tahun itu dia udah ratusan lah MCK yang dibikin. Tapi ketika hari H dia kalah Mas. Kalahnya dengan serangan fajar. Nah itu yang saya ingat banget. Jadi kayaknya semua teori yang kita punya ini nggak berlaku. Bisa mentah. Bisa mentah semuanya. Karena itu pragmatis banget itu. Nah, saya nggak tahu, barangkali kalau nanti setelah COVID ini ya akan sami mawon gitu. Aduh, berat. Jadi biaya marketing itu lebih banyak justru. Nah, ini yang lucu juga nih Mas, di Indonesia ini biaya terbesar dari campaign baik itu gubernur, bupati ataupun presiden itu ada pada saksi Mas. Bayangin ada berapa TPS dan setiap TPS harus ada saksi. Wah, biayanya besar sekali. Oke, kembali ke laptop. Jadi kita bicara lagi tentang yang kita bahas tadi adalah tentang fake famous. Jadi fake famous ini sebetulnya memang bisa dipakai sebagai awalan karena itu sebuah kemasan, sebuah desain. Jadi kita bikin famous walaupun itu fake, artinya tidak sebenarnya famous gitu. Tapi yang bersangkutan harus membuktikan kompetensinya. Nah, itu tadi yang terjadi pada Sarah Palin itu ketika sudah dibikin famous by design, ternyata kompetensinya emang nggak punya. Nah ini teman-teman juga harus hati-hati ya kalau mau mengkampanye sesuatu harus pastikan dulu bahwa memang yang bersangkutan, kalau orang atau produk yang bersangkutan memang punya kompetensi untuk dijuali. Ini menurut saya. Nah, kalau kita kaitkan sama sama inbound marketing, kaitannya dengan fake famous ini, tadi juga ada yang sempat nanya, Mas Ipul, silakan menjelaskan apa sih hubungannya inbound marketing dengan fake famous ini? Iya. Sebenarnya kalau inbound marketing itu kurang begitu sependapat dengan strategi ini, Pak Bi. Karena kan kalau inbound marketing itu menekankan ke authenticity. Autentik harus benar gitu. Inbound marketing itu berbeda dengan model funnel yang linear. Kalau funnel kan seperti ini. Misalnya habis dari fase attract gitu, terus habis itu consideration, decision gitu. Kalaupun ada plusnya dijadiin promoter, udah satu garis saja selesai. Tetapi di inbound marketing itu sekarang metodologinya dia circular. Circular itu artinya apa? Output dari fase sebelumnya itu akan menjadi masukan dari fase berikutnya. Misalnya kalau di metodologi inbound itu cuma ada 3 tahapan. Pertama adalah attract, bagaimana menarik pelanggan. Kemudian engage, bagaimana mengedukasi pelanggan, bahkan kita giring mereka sampai melakukan closing. Yang terakhir adalah delight, cuman itu aja. Nah, kalau misalnya itu fake famous, itu nggak mungkin kita bisa melakukan delight. Kenapa? Potensi pelanggan untuk dikecewakan itu sangat besar. Nah, sedangkan potensi pelanggan kecewa
untuk untuk di delete itu udah nggak bisa. Padahal kuncinya dari inbound marketing itu adalah pelanggan di delete. Biar apa? Biar mereka membantu kita attract new customer. Tujuannya kan sebenarnya di situ kalau inbound marketing. Muter-muter di situ aja. Tetapi kalau kita kena fake famous, nggak autentik dan terbongkar di jalan, udah buyar. Satu fase hilang. Artinya apa? Kita harus mulai dari awal lagi. Nah, itu yang berpotensi bikin marketing bengkak itu ya marketing hit and run itu. Fake famous kalau nggak dibarengin dengan real value itu akan ujungnya akan hit and run aja. Mencari korban baru, mencari korban baru, mencari korban baru. Seperti itu aja sih. Nah, kalau saya melihatnya, Mas, inbound marketing ini memberikan fasilitas atau memfasilitasi terjadinya fake famous, gitu. Karena apa? Karena konsumsinya tidak perlu konsumsi produk. Ya, konsumsinya cukup dengan konten. Jadi kalau kontennya bagus, wah pasti akan di-share. Pasti lahirlah evangelis, gitu kan. Jadi ini perbedaannya antara brand advocate sama evangelis. Kalau brand advocate itu pasti tidak mungkin fake famous. Karena menyangkut real experience menyangkut kompetensi dari produknya. Tapi kalau evangelis ini masih memungkinkan terjadinya fake famous, di mana malah justru karena suka sama kontennya, kemudian di-share, dibelain, yang dibelain kontennya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Iya, potensinya di situ, Pak Bi. Jadi kembali lagi, katakanlah si brand owner ataupun business owner itu harus benar-benar punya authenticity tadi. Jadi benar-benar autentik dia. Katakanlah kalau misalnya dia nggak bikin konten pun juga nggak akan melenceng dari purpose dia gitu. Jadi benar-benar nggak nggak terlalu berlebihan lah. Ya benar-benar dia mengedukasi, memberikan value. Tetapi nggak over promise, nggak menjanjikan sesuatu yang halu atau apa gitu, nggak. Tapi benar-benar sesuai inline dengan produknya gitu. Ya, moga Mas Kris dikomentarin. Iya, berapa hari ini memang saya juga jadi belajar lagi tentang flywheel berkaitan dengan yang diposting Mas Ipul maupun Pak Bi, terutama yang berkaitan dengan bagaimana customer ini tidak lagi boleh diposisikan sebagai sekedar output yang kemudian istilah Pak Bi tadi, setelah dia beli produk terus dilupakan begitu, terus nanti di prospek lagi untuk membeli lagi, setelah beli dilupakan lagi. Kalau istilah Mas Saiful tadi linear ya, Mas Ipul ya. Iya, linear. Dalam posting saya ketika membahas soal bagaimana bisnisnya Gojek di Thailand diambil alih oleh AirAsia Digital, apa yang dijelaskan oleh Mas Saiful dengan flywheel tadi itu betul-betul diterapkan. Jadi bagaimana customer itu benar-benar disayang, benar-benar dirawat, benar-benar dipuaskan, dibahagiakan, sehingga di satu sisi dia tetap dioptimalkan kebutuhannya, tapi pada sisi lain produk-produk atau layanan-layanan yang terkait itu tetap ditawarkan dengan harapan itu relevan dengan kebutuhan-kebutuhan yang masih terpendam dan belum dioptimalkan, sehingga pada titik ketika si konsumen menjadi tertarik, terjadi relevansi lagi. Jadi konsumen betul-betul ada pada proses yang tadi digambarkan oleh Mas Saiful, bentuknya lingkaran begitu, dan prosesnya non-stop terus-menerus attract, engage, delight. Ya Mas ya, ada tiga aspek itu. Jadi proses marketing, proses services, sampai dengan proses salesnya itu terhubung terus. Bagaimana dari awalnya tidak tertarik, kemudian di prospek, dan kemudian akhirnya jadi customer, dan kemudian malah jadi ikut mempromosikan layanan itu kepada orang lain. Kurang lebih begitu ya Mas Saiful ya.
konsep Betul, Pak konsep Chris. Ya. flywheel-nya itu. Nah, yang menarik justru ketika tadi dibahas soal micro influencer, Pak Bi, nyambung dengan yang kemarin dibahas Pak Bi dengan Mas Keke, kita lebih memilih micro influencer atau mega influencer begitu. Nah, yang dilakukan AirAsia terhadap konsumennya ini lebih menggunakan konsep micro influencer. Jadi dia menggunakan konsep yang disebut chat community. Jadi bagaimana antar konsumen itu dihubungkan satu sama lain dengan satu aplikasi yang memungkinkan satu sama lain itu bisa saling bercakap-cakap, terjadi conversation antar konsumen yang itu bisa saling mempertukarkan pengalaman atau cerita berkesan setelah mereka menggunakan satu services atau layanan yang ditawarkan oleh AirAsia itu. Nah, ini secara tidak langsung membuat si konsumen itu ikut mempromosikan lagi layanan tersebut kepada konsumen yang belum pernah merasakan, dan karena cerita itu mereka jadi berminat dan kemudian jadi penasaran dan mereka bersedia di prospek dan kemudian pada tahap berikutnya menjadi tertarik untuk mengkonsumsi dan terjadi experience dan kemudian merasa delight dan kemudian dia menceritakan lagi kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi micro influencer ini seperti ditegaskan oleh Mas Keke kemarin memang sekarang lebih relevan untuk digunakan sebagai cara meyakinkan konsumen, karena konsumen lebih percaya dengan temannya, karena konsumen lebih percaya dengan orang yang sudah dikenalnya, daripada dia diyakinkan atau dibujuk oleh brand yang notabene kadang-kadang dia hanya mendengar dari iklan misalnya, atau dari promosi misalnya, tapi belum pernah merasakan sendiri experience-nya. Ketika temannya menceritakan experience itu sangat berkesan dan si teman yang diajak ngobrol ini diajak untuk ikut merasakan, rasanya lebih gampang untuk ditarik menjadi bukan saja terpikat tapi juga berminat dan akhirnya terikat begitu dan bahkan terlibat dalam proses yang berkelanjutan tadi. Ya. Kurang lebih begitu. Itu dengan satu syarat kondisinya memang kondusif ya Mas. Karena kalau kondisinya itu tidak kondusif, artinya kita buka fasilitas chatting antar konsumen, dan kemudian yang viral itu justru pengalaman buruknya. Negatifnya. Nah ini bisa bisa berbalik nih. Nah ini yang menyebabkan kenapa banyak online shop atau yang closed loop itu tidak memberikan fasilitas chatting, padahal fasilitas chatting itu mudah sekali, tinggal ditemplokin udah jadi itu. Nah, banyak yang terjadi karena tadi itu ketidakmampuan untuk menguasai situasi yang tidak kondusif. Itu yang saya perhatikan ya. Karena flywheel ini mengandung risiko satu nih, Mas. Yaitu ketika dia tidak di-like, maka dia tidak muter lagi. Gitu. Iya, betul. Nah, betul Pak. Sehingga di-like kemudian attract. Itu kan kalau puas. Iya. Kalau nggak puas, itu nggak akan bisa attract lagi. Selesai dia. Nggak muter. Betul. Sehingga dibutuhkan kreativitas yang luar biasa. Yang saya kagumi yaitu virtue cycle-nya Amazon adalah kemampuan dia selalu mengkreasi sesuatu yang baru. Service baru lagi, surprise baru lagi, continuous improvement dia. Ya. Nah, itu yang menjadi syarat berhasilnya sebuah inbound marketing atau flywheel. Kalau menurut saya itu. Nah, untuk membuat konsumer selalu puas atau pelanggan selalu puas itu nggak mudah. Nggak mudah. Iya. Effortnya luar biasa. Kita harus banyak mencari topik itu yang tepat. Itu mungkin yang kemarin juga diingatkan oleh Mas Keke, Pak Bi, bahwa selain kontennya juga harus menarik, ada keterlibatan algoritma. Algoritma. Iya, jadi
dalam konteks flywheel yang sekarang banyak digunakan oleh raksasa platform, apakah itu Gojek, apakah itu Tokopedia dan seterusnya, unsur artificial intelligence ini makin dilibatkan untuk memungkinkan komentar-komentar yang negatif tadi, Pak Bi, itu langsung dilokalisir, dikendalikan. Betul. Sebaliknya, konsumen-konsumen yang puas, yang memberikan sinyal-sinyal positif, itu yang secara algoritma akan digunakan untuk menggiring konsumen-konsumen baru, Pak Bi. Jadi memang ada apa ya istilahnya ya, ada pengaturan algoritma mesin yang menyebabkan proses sinyal-sinyal positif saja yang digunakan untuk membuat mesin itu tetap berputar, sehingga yang terproses hanya yang delight, Pak. Memang ini agak tricky, Pak ya. Tapi realitanya seperti itu, Pak. Betul sekali. Iya. Nah, betul, menambahkan sedikit. Pak Bi mengatakan. Ya, jadi kalau di inbound marketing sendiri itu selalu dimulai dengan urutan, karena kan memang kita untuk mendelight customer itu kan memang kita harus kasih sesuatu yang wow. Sesuatu yang wow itu berarti beyond satisfaction. Jadi benar-benar di atas tingkat kepuasan. Tapi tetap urutannya adalah wow produk, wow service, baru masuk ke wow marketing. Wow marketing itu kayak misalnya gimmick-gimmick atau program-program gitu. Intinya apa? Jangan pernah sekali-sekali mengecewakan pelanggan dengan memberikan value produk yang tidak sesuai dengan yang kita janjikan. Itu cacat banget. Apa yang membuat Tesla sukses itu salah satunya memang memanfaatkan forum. Jadi mereka itu punya satu forum, para evangelis atau brand advocate-nya Tesla itu ngumpul di sana di Reddit gitu. Mereka sama seperti yang disampaikan Pak Kris tadi, saling bertukar pengalaman mereka dengan menggunakan pengalaman mereka menggunakan Tesla gitu. Kenapa nggak bermasalah? Karena secara basis overall skornya Tesla itu bagus banget. Jadi kalau misalnya dalam service itu salah satu parameter buat ngukur itu kan Net Promoter Score gitu ya. Net Promoter Score itu adalah salah satu tools untuk mengukur ketika kita tanya ke pelanggan, apakah Anda mau merekomendasikan produk kita ke orang lain gitu. NPS score-nya Tesla itu benar-benar jauh di atas rata-rata, meninggalkan para pesaing-pesaingnya di dunia otomotif, termasuk brand-brand global lainnya yang lebih gede, yang lebih dulu dari Tesla. Tesla itu udah hampir mendekati sempurna. Karena apa? Mereka itu sangat concern dengan quality. Kalau kita memang bisa menjaga kualitas produk, kualitas layanan, katakanlah pasti bisa diminimalkan lah komplain-komplain seperti itu. Karena tanpa bantuan algoritma gitu, insya Allah masih bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita secara produk dan service belum beres, peluang petakan ya, alamat sudah. Yang hebatnya lagi, oke. Moga-moga silakan ditambahkan. Ya, yang hebatnya lagi, seperti kemarin diingatkan oleh Mas Keke juga, Pak Bi, Mas Saiful, selain algoritma, ada unsur tambahan lagi yang membuat permainan itu menjadi lebih seru. Itu identifikasi IP, Internet Protocol. Yang ini akan melokalisir suara-suara atau sinyal-sinyal positif tadi itu ke lokasi-lokasi yang memang ingin digarap oleh produsen itu. Katakanlah misalnya dalam contoh cerita Mas Saiful itu Tesla misalnya. Atau dalam contoh yang saya sebutkan tadi AirAsia atau Gojek misalnya. Atau Tokopedia misalnya. Bahkan dalam konteks pemilihan presiden, ini agak masuk sedikit ke politik ya. Apa yang dilakukan Cambridge Analytica, ketika terbongkar skandalnya karena dituduh ikut mempengaruhi hasil pemilu yang kemudian menyebabkan Donald Trump menang menjadi presiden, itu adalah dengan menggunakan itu. Jadi campuran antara bagaimana perilaku pemilih dipengaruhi melalui konten, kemudian algoritma membuat si pemilih itu
tergiring untuk memilih kandidat tertentu, dalam hal ini Donald Trump, dan kemudian IP-nya itu memungkinkan kemenangan Donald Trump ini di kantong-kantong politik atau di kantong-kantong pemilihan suara yang memang itu akan memungkinkan secara elektoral menjadi Donald Trump yang lebih unggul. Yeah. Jadi waktu itu kan sempat ada agak dilematis karena secara jumlah suara ada yang menyebut versi bahwa Donald Trump kalah dibanding Hillary Clinton, tapi secara electoral vote dia lebih menang misalnya. Nah, fungsi dari pengaturan algoritma, pengaturan konten dan pengaturan IP itu ternyata amat sangat berpengaruh. Nah, kemarin Mas Keke dalam pembicaraan IG Live dengan Pak Bi kemarin mengingatkan bahwa ini bisa berpotensi ke depan digunakan untuk mengarahkan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Pak Bi. Iya. Wah, Mas ini makin malam makin menarik sih kalau ngobrol udah bertiga begini ya. Tapi sebaiknya disimpan nih Mas ya, supaya teman-teman nggak bosan, teman-teman nggak kekenyangan gitu ya. Jadi hari ini kita memang ngebahas tentang famous ya, kaitannya dengan inbound. Nanti ada lagi gitu, tentang kaitannya dengan konten gitu. Jadi teman-teman stay tune aja ya, stay tune aja. Jadi Mas Ipul, Mas Chris ini harus dikuras habis nih, supaya lengkap ilmu kita semuanya ya. Tapi ya memang kalau di IG Live ya sifatnya ngobrol-ngobrol ya, nggak bisa nampilin slide, nggak bisa nampilin contoh ya. Mohon maaf nih karena fasilitasnya baru sampai sekian. Gitu. Tapi anyway, terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama kepada Mas Saiful yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya, dan juga kepada Mas Chris yang sempat bersedia saya colek, saya culik. Saya belajar juga kok Pak Abi. Saya belajar juga di acara Pak. Wah, luar biasa nih Mas Ipul, pembelajar sejati. Kalau saya nggak sempat nyatat karena saya bagian moderation kan. Jadi ya nanti sambil belajar ya. Pinjam catatannya Mas Ipul aja. Tapi postingannya Mas Chris sama Mas Ipul selalu saya copy, saya taruh di Words. Jadi saya simpen baik-baik itu sebagai file. Baik, sebelum saya akhiri, monggo silakan Mas Ipul, Mas Chris memberikan pesan-pesan pada teman-teman. Bagaimana menyikapi fenomena fake famous ini. Monggo silakan. Siapa dulu? Saya dulu ya. Mas Ipul dulu, monggo. Oh iya, fenomena fake famous ini sangat menarik karena ini bukan praktek baru, tapi ini memang praktek lama gitu. Kalau di inbound marketing sendiri, bahkan mungkin di branding ya, sesuatu yang fake itu memang pastinya itu tidak disarankan karena potensi untuk mencederai brand kita itu besar gitu ya. Kalaupun kita membutuhkan katakanlah gimmick-gimmick itu gunakan hanya untuk sebatas attract, bagaimana menarik pelanggan. Tapi tetap meskipun itu sebatas attract, kita harus memiliki real value-nya harus kuat. Real value-nya harus kuat biar nggak jadi sekedar fake. Gitu. Itu sih kalau dari saya Pak Bi, karena jangan sampai kita hanya melihat oh ini efektif, tetapi kita tergiur untuk melakukan praktek yang salah. Hanya mengandalkan fake-nya, tetapi real value-nya nggak digarap. Jadi berpotensi mencederai brand kita di masa depan. Iya. Monggo silakan Pak Chris. Iya. Saya hanya memberikan penegasan saja atas apa yang tadi disampaikan Mas Saiful, tapi dari aspek rumusan matematikanya. Jadi apa yang disampaikan Mas Saiful ini, kalau diterjemahkan dalam rumus matematika adalah bahwa influencing power itu, kemampuan untuk mempengaruhi itu, dalam konteks untuk fake famous ini ya,
kemampuan mempengaruhi itu kira-kira dibagi menjadi 3 faktor, 3 variabel. Yang pertama adalah kemampuan untuk menjangkau, dan itu tadi diistilahkan oleh Mas Saiful sebagai earn, jadi kemampuan kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari audiens. Kemudian faktor yang kedua adalah bagaimana relevan dengan apa yang jadi kebutuhan si audiens, sehingga dia aspirasinya terwakili. Nah, 2 aspek ini sering populer dikelola begitu, diolah oleh tim manajemen dari politisi atau artis yang memanage komunikasi untuk kebutuhan membuat si calon atau si artis ini menjadi famous. Nah, yang faktor terakhir yang sering kali dilupakan, yaitu soal interest. Jadi selain reach, relevan, faktor yang terakhir adalah interest. Nah, seringkali interest ini yang dilupakan, padahal tadi Mas Saiful mengingatkan, engagement adalah faktor yang amat sangat mempengaruhi fake famous ini. Katakanlah dia sudah terkenal, sudah berhasil meng-attract audience untuk tertarik. Tapi ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola interest yang sama, maka ya engagement nggak terjadi, sehingga ya kelihatan bahwa ini cuma sekedar sesuatu yang memiliki daya pikat, atraktif begitu, tapi secara kompetensi dia tidak mampu untuk memberikan value yang diharapkan oleh audiens. Kira-kira begitu, Pak Bi. Ya, mantap sekali. Memang itu loh, hebatnya Pak Kris itu terstruktur dan sistematis. Luar kita biasa. yang nggak bisa tiru itu, Pak Bi. Luar biasa nih, pembelajar sejati ini beliau nih. Kalau Mas Ipul kehebatannya tuh referensinya, luar biasa. Kalau saya males referensi, males menstrukturisasi, jadi butuh dua-duanya nih saya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ipul waktunya. Sampai-sampai Pak. Mas Kris, terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih juga waktunya dan kesediaannya untuk mendengarkan ocehan kita bertiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.